Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nur Aisyah, NPM 1012-1014 dari kelas C5 Manajemen, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen pemasaran jasa. Untuk teman-teman semua yang penasaran mengenai manajemen pemasaran jasa tuh mencakup apa aja ya, atau seperti apa? Boleh simak video ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja lanjut ke bahasan nomor 1 ya, atau bahasan pertama mengenai konseptual pemasaran jasa. Dalam karakteristik pemasaran jasa terdapat 6 karakteristik utama sebelum penyediaan jasa. Yang pertama, intangibility atau jasa tidak berwujud. Lalu yang nomor 2, variability, yang dimana suatu jasa tidak dapat disimpan. Lalu heterogeneity, yaitu jasa yang bervariasi. Inseparability, yang dimana jasa tidak dapat disimpan atau diproduksi langsung dikonsumsi. Lalu people based, yang dimana sifatnya jasa itu bergantung pada orang yang mengerjakannya. Dan yang terakhir, kontak customer, yang dimana kontak customer ini berhubungan langsung dengan pelanggan. Nah, selain itu terdapat ciri-ciri dari pemasaran jasa. Yang pertama, jasa tidak berwujud atau tidak berbentuk. Lalu dalam prosesnya, jasa sendiri dapat menggunakan dan dapat tidak menggunakan alat bantu. Jasa juga tidak mengakibatkan keperalihan kepemilikan. Lalu yang terakhir, jasa melibatkan hubungan langsung, interaksi di mana antara penyedia dan juga pelanggan. Nah, dalam pengelompokannya sendiri, jasa dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama, jasa murni atau bisa disebut pure service. Lalu jasa campuran atau jasa hybrid. Lalu barang yang berwujud dengan jasa pendukung atau tangibles, good with accompanying service. Yang terakhir, jasa pokok yang disertai oleh produk jasa tambahan. Dalam pelayanan pemasaran jasa juga terdapat dimensi kualitas, diantaranya reliability, yaitu kesanggupan. Lalu responsibility, ketangguhan atau kesiapan. Dan yang terakhir, assure. Assure ini perpaduan dari kesopanan, kredibilitas, kompetisi, dan sifat empati. Lalu kita berlanjut ke tahap perencanaan dan pengelolaan pemasaran jasa. Terdapat jenis-jenis industri perusahaan jasa yang terbagi ke dalam 4 sektor. Yang pertama, sektor kepemerintahan. Lalu yang kedua, sektor nirlaba swasta. Lalu yang ketiga, sektor manufacturing atau pembuatan. Dan yang terakhir, sektor bisnis yang melibatkan model bank atau hotel. Nah, terlepas daripada itu, terdapat juga pengelolaan pemasaran jasa yang mencakup yang pertama, konsep strategis, yang dimana ini mencakup kualitas, pelayanan, value atau nilai, dan kebersihan layanan yang diberikan. Lalu yang kedua, menentukan strategi komitmen pasar yang terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, pertama, strong commitment strategy, yang kedua, average commitment strategy, dan yang terakhir, light commitment strategy. Nah, dalam strategi pemilihan pasar ini menentukan sumber daya manajerial dan juga sumber daya finansial serta kedua-duanya. Lalu, sebelum pemasaran jasa dilakukan, perusahaan yang hendak melakukan pemasaran jasa harus menyadari dan memiliki standar yang tinggi atas tanggung jawab layanannya, memiliki sistem kinerja yang baik, dapat mengantisipasi keluhan atau komplain dari konsumen, dan yang terakhir, dapat memuaskan karyawan serta konsumen. Dalam pemasaran jasa terdapat tingkat merek jasa yang terbagi ke dalam pertama, atribut, yang kedua, nilai merek, yang ketiga, manfaat, yang keempat, kepribadian atau karakter dari merek, pemakai pada merek tersebut, dan juga budaya pada merek tersebut.
Tentunya setelah kita mengetahui karakteristik dari manajemen pemasaran jasa, kita juga perlu menentukan marketing mixed atau segmentasi pasar pada pemasaran jasa. Dalam bauran pemasaran jasa atau marketing mix, terdapat 7P poin dalam penentuan implementasi agar strategi pemasaran dapat diraih. Yang pertama, produk. Kita harus menentukan terlebih dahulu produk jasa apa yang akan kita pasarkan atau apa yang akan kita layankan kepada konsumen atau pelanggan. Lalu kita juga harus menentukan price. Apakah affordable jasa yang kita tawarkan dengan harga yang kita berikan. Lalu untuk yang ketiga atau komponen P ketiga, yaitu place, yang dimana tempat, lokasi pelayanan jasa kita atau bisnis kita dapat menjangkau kebutuhan para konsumen serta pelanggan atau tidak. Lalu P yang selanjutnya mengenai people atau orang yang bekerja terhadap penggerak layanan suatu jasa. Lalu P yang selanjutnya merupakan satu proses di mana setelah kita menentukan people, kita juga harus menentukan apakah proses yang kita tetapkan dapat dikerjakan oleh people tersebut. Dan yang terakhir, customer service, yang dimana adanya pengadaan customer service sendiri dapat mempermudah antara interaksi penyedia jasa dan juga pelanggan yang memerlukan jasa kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui karakteristik dari pemasaran jasa, lalu kita juga dapat menentukan strategi bauran atau marketing mixed terhadap jasa yang akan kita pasarkan. Kita juga perlu mengetahui nih, perilaku konsumen seperti apa yang akan menjadi target marketing kita. Oke, yang pertama kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, diantaranya proses keputusan konsumen. Lalu yang kedua, membangun citra reputasi terhadap konsumen, memberikan kualitas pelayanan yang baik, lalu dapat berinteraksi dengan konsumen atau pelanggan. Jasa tersebut dapat dipersonalisasikan atau lebih dikhususkan kembali, dan mengalami pengaruh pembelian atau pengaruh emosional, lalu proses pembelian secara kognitif, lalu word of mouth atau melalui media sosial, dan yang terakhir komunikasi jasa terhadap penilaian pasca pembelian. Pada aspek perilaku konsumen didukung oleh domain diantaranya proses pengambilan keputusan konsumen, faktor psikologis, faktor sosial budaya, pengaruh lingkungan eksternal, proses pembelian dan penggunaan produk, perilaku pasca pembelian, kebijakan konsumen, dan teknologi, serta perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen jasa dipengaruhi oleh beberapa kebutuhan, diantaranya kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, kebutuhan keamanan dan kepuasan, kebutuhan sosial dan penerimaan, kebutuhan penghargaan dan pengakuan, kebutuhan realisasi diri dan aktualisasi, kebutuhan pribadi dan kebutuhan kualitas, kebutuhan dan dukungan pasca perawatan pembelian, lalu kebutuhan informasi serta transparansi, lalu yang terakhir kebutuhan kemudahan dan efisiensi. Untuk langkah selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri bertujuan untuk mengelompokkan nih konsumen agar lebih kompleks atau sesuai dengan karakteristik target marketing yang akan kita tuju. Segmentasi pasar juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya penyediaan layanan lebih efektif dan lebih sesuai dengan sasaran, optimalisasi biaya pemasaran, kita dapat mengembangkan produk terhadap kualitas layanan yang akan diberikan. Berikut tahapan untuk melakukan segmentasi pasar bagi pemasaran jasa. Yang pertama, melakukan penentuan kriteria segmentasi. Yang kedua, melakukan analisis segmentasi, pilihan segmen yang tepat, penentuan strategi pemasaran, dan implementasi evaluasi segmentasi pasar. Pemasaran jasa strategik. Pemasaran jasa strategik ini bertujuan untuk kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Pada pemasaran strategik terdapat tahap pengembangan jasa, diantaranya identifikasi peluang,
perencanaan pengembangan jasa, dan pengembangan dan peluncuran jasa baru. Terdapat desain sistem informasi pemasaran jasa, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsibilitas dalam pengembangan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Terdapat beberapa langkah untuk membuat desain informasi pemasaran jasa strategik, diantaranya analisis kebutuhan, lalu perencanaan sistem, pengembangan sistem, dan yang terakhir pemeliharaan terhadap pengelolaan sistem. Lalu untuk langkah terakhir atau untuk bahasan terakhir pada manajemen pemasaran jasa terdapat pada penentuan harga pemasaran jasa. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa diantaranya dapat dilihat dari biaya produksi, permintaan harga pasar, nilai tambah yang diberikan, posisi pesaing, dan persepsi penilaian oleh pelanggan. Penetapan harga jasa ini memiliki strategi dan terbagi ke dalam penetapan harga berbasis biaya, lalu penetapan harga berbasis penilaian, dan yang terakhir penetapan harga berbasis terhadap nilai. Strategi penetapan harga jasa ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengetahui landasan persepsi dari setiap konsumen atau dari konsumen, landasan terhadap analisis biaya dan penawaran layanan, lalu landasan terhadap segmentasi pasar dan strategi penetapan harga, dan yang terakhir terdapat analisis pesaing dan posisi pasar, dan yang terakhir terdapat perubahan serta adaptasi harga. Tujuan dari penetapan pemasaran jasa yaitu meliputi aspek-aspek diantaranya mencapai keseimbangan antara nilai dan harga, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan keuntungan, mampu menghadapi persaingan dan mengendalikan pasar, serta memenuhi bisnis jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. See you next video. Dadah!